Selamat pagi semuanya. Mendengar suara Bapak? Dengar, Pak. Ya, kita kembali lagi ke pelajaran informatika dan kita akan mengambil nilai UTS lagi. Untuk kelas 10, 1, 2, dan 3, 10, 1, dan 2 itu sudah Bapak ambil. Jadi tinggal 10, 3 lagi yang akan Bapak ambil nilai UTS-nya. Jadi untuk minggu ini itu rencananya mau sekalian Bapak habiskan untuk yang UTS-nya. Sampai 10.6 bagi yang sudah mengerjakan sebelumnya. Ya, untuk kita share screen dulu. Ya, di sini untuk kelasnya 10.3 ada 3 orang yang mau mengikuti UTS. Sama seperti minggu sebelumnya itu cukup sedikit yang mengikuti UTS. Dan sudah mengerjakan tapi malah tidak menyahut atau tidak menjelaskan. Jadi di sini memang semuanya memang misalnya seperti ini, uh, tidak usah malu meskipun suaranya tidak bagus atau jelek, misalnya menjelaskan seperti apa. Kalau kalian sudah mengerjakan, sudah mengumpul, tugas kalian itu adalah menjelaskan lagi. Nah, jadi tidak usah malu, oh entah itu suaranya bagus atau tidak bagus. Yang penting kalian sudah menjelaskan dan dapat nilai. Tapi kalau kalian sudah capek-capek membuat presentasinya dan kalian pun misalnya tidak mau menjelaskan, sama saja tidak dapat nilai. Nah, jadi di sini ada 3 nama. Yang pertama itu ada Muhammad Ridho Nur Hidayah, Nanda, dan Jenny Rujita. Kalau ketiga ini tidak menyahut atau tidak menjelaskan atau ada kesalahan dalam PowerPoint-nya, kita anggap diskualifikasi atau dibatalkan. Kita coba buka yang Muhammad Ridho Nur Hidayah. Muhammad Ridho Nur Hidayah, orangnya ada hadir di sini. Muhammad Ridho, Bapak hitung dari 5 kalau tidak menyahut, itu Bapak diskualifikasi meskipun PowerPoint-nya cukup bagus. Muhammad Ridho Nur Hidayah, Bapak tanya lagi, mau dapat nilai UTS atau tidak? Bapak hitung 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Muhammad Ridho Nur Hidayah sangat disayangkan tidak mengikuti UTS dan PowerPoint-nya cukup bagus dan sudah selesai. Kita yang sudah Bapak sebutkan dan tidak mau menjelaskan, tidak ada lagi kesempatan kedua lagi. Kesempatan kedua itu bagi yang belum mengerjakan atau belum ngumpul. Ya, untuk Muhammad Ridho Nur Hidayah kita diskualifikasi. Yang berikutnya lagi kita lihat. Ini Bapak tandai dulu. Nah, untuk Nanda, ini seperti ini bukan yang Bapak inginkan. Kalian bisa melihat tidak di layar kalian? Bapak minta itu presentasi PowerPoint. Kalau emang tidak bisa dalam bentuk PowerPoint, kalian bisa mengumpul dalam bentuk PDF. Tapi ini dalam bentuk seperti ini, Bapak tidak meminta bentuk seperti ini sudah Bapak diskualifikasi. Bapak ingin tuh dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk PDF, bukan dalam bentuk seperti ini. Ini bisa kita lihat lambang yang di sini itu lambang Word. Jadi bisa dianggap kalau kalian ngumpul seperti ini Bapak diskualifikasi. Yang kalian kumpul itu adalah PowerPoint dan PDF-nya. Kalau tidak bisa PowerPoint,
PDF-nya juga bisa. Tapi kalau yang seperti ini tidak Bapak terima. Ini Bapak diskualifikasi. Mungkin yang ngumpul seperti ini tidak mendengarkan penjelasan Bapak minggu-minggu sebelumnya tentang UTS-nya, bahwa dibuat dalam bentuk PowerPoint. Yang berikutnya lagi, kita tandai dulu. Berikutnya Jenny Rojita. Orangnya ada di sini? Ada, Pak. Ya, kita buka dulu. Jenny Rojita. Untuk Jenny Rojita sudah siap? Siap, Pak. Ya, silahkan. Saya di sini ingin menjelaskan harddisk penyimpanan. Harddisk penyimpanan adalah perangkat penyimpanan adalah harddisk yang dapat menyimpan informasi dan data, baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Flash disk, pusat flash drive atau flash disk adalah salah satu media penyimpanan data portable yang dapat dihubungkan melalui port USB suatu komputer atau laptop. Hard disk adalah komputer perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi mewakili konten digital yang tersimpan di hard disk. Hard disk dapat berupa eksternal dan atau internal. SD card atau sekunder digital. Secara disk digital atau SD adalah sebuah format kartu memori flash. Kartu sirkuit digital digunakan dalam alat portabel seperti PDA, kamera digital, dan telepon genggam. SSD atau Solid State Drive. Solid State Drive adalah perangkat penyimpanan solid state yang menggunakan rakitan sirkuit terintegrasi untuk menyimpan data secara terus-menerus, biasanya menggunakan memori flash, dan berfungsi sebagai penyimpanan sekunder dalam hierarki penyimpanan komputer. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk Jenny Rojita. Untuk presentasinya sudah bagus. Nah, untuk Jenny Rojita itu kalau bisa membuat suatu presentasi itu bagian nama itu kalau bisa di bagian atas diletakkan. Baik, Pak. Ya, untuk Jenny Rojita ini presentasinya cukup bagus. Tapi kalau ini untuk file dalam bentuk PDF lah. Tapi kalau dalam bentuk PowerPoint yang diminta, usahakan atau dalam bentuk PDF itu bagian nama itu ada paling atas, pada bagian paling atas paling depan untuk diletakkan, dan untuk presentasinya cukup bagus. Jadi untuk kelas 10.3 itu sama, satu orang juga yang sudah presentasi dan dapat nilai UTS. Kita tidak usah malu untuk bicara, karena jujur saja suara Bapak pun terdengar tidak bagus kalau Bapak itu menjelaskan di
hadapan komputer. Tapi demi kalian itu Bapak usahakan menjelaskan materi yang Bapak sampaikan sama seperti halnya kalian. Kalian abaikan saja meskipun suara kalian tidak bagus atau apapun, yang penting kalian dapat nilai dan kalian menjelaskan. Sudah capek-capek kalian membuat presentasi tapi malah tidak dapat nilai. Ya, kita coba kelas 10.4 lagi. Kelas 10.4 ada 3 orang, kita lihat dulu. Di sini Mulyani Febrianti, orangnya ada? Ada, Pak. Uh, ya, untuk Mulyani Febrianti, bisa dijelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mulyani Febrianti dari kelas X4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai hardware penyimpanan. Sebelumnya, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu apa itu hardware. Hardware sendiri adalah komponen dalam komputer yang dapat dilihat secara kasat mata dan memiliki fungsi tertentu. Fungsi hardware sendiri yaitu menerima input, mengolah data, memberikan output, dan menyimpan data. Hard disk sendiri merupakan sebuah perangkat yang tersusun. Hard disk sendiri adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Fungsi hard disk sangat penting sebagai sebuah perangkat komputer. Semakin besar kapasitas suatu hard disk dalam sebuah komputer, maka semakin baik pula kinerja CPU dalam membaca program aplikasi ataupun data pada saat dijalankan. Gambar hard disk bisa dilihat pada PPT tersebut. Untuk komponen pada hard disk sendiri, yaitu 1. Plater. Plater adalah perangkat di dalam hard disk yang berfungsi untuk menyimpan data yang ada di komputer. Yang kedua yaitu spindle. Spindle adalah komponen hard disk yang berfungsi sebagai penahan plater supaya tetap berada di posisi semula ketika plater diputar. Yang ketiga, reed atau right actor arm, seperti namanya, berfungsi atau berperan sebagai lengan pada jenis pemutar musik. Arms di sini berfungsi untuk menyesuaikan posisi read write head dengan lokasi data yang hendak ditulis pada pattern. Yang keempat yaitu read write head, berbeda dengan read write head yang berfungsi untuk membaca, menulis, dan menghapus data yang ada pada plater. Kemudian jenis-jenis hard disk yaitu 1. Hard disk ATA atau ID, yang kedua yaitu hard disk SCSI, yang ketiga hard disk RAID, yang keempat hard disk SATA, yang kelima hard disk SSD. Kemudian SSD atau Solid State Drive adalah perangkat penyimpanan generasi baru yang digunakan di komputer. SSD menghadirkan hard disk mekanis tradisional dengan menggunakan memori berbasis flash yang secara signifikan lebih cepat. Untuk komponen SSD sendiri, yaitu ada controller, sebagian orang menyebut dengan nama microchip. Yang kedua yaitu memori buffer. Yang ketiga yaitu NAND flash. Kemudian jenis-jenis SSD sendiri yaitu 1. SSD tipe SATA yang memiliki ukuran 2,5 inch. Yang kedua SSD M.2 SATA. Yang ketiga yaitu SSD M SATA. Yang keempat yaitu SSD M.2 NVMe. Yang kemudian yaitu flash disk. USB atau flash drive atau flash disk adalah salah satu media penyimpanan data portable yang dapat dihubungkan melalui port USB suatu komputer atau laptop. Komponen flash disk sendiri yaitu 1. Konektor, berfungsi untuk menghubungkan USB flash disk dengan komputer melalui sebuah port USB atau USB. Karena posisi konektor di luar dan sering dengan komputer, maka konektor USB sering mengalami kerusakan seperti karat, patah, dan kotor. Yang kedua yaitu
Yang kedua yaitu board atau lebih tepat disebut dengan printer circuit board, yaitu bekerja sebagai tempat seluruh komponen elektor USB flash disk dipasang. Yang ketiga yaitu osilator kristal yang bekerja untuk menghasilkan clock atau denyut listrik dengan frekuensi 12 MHz. Semua komponen elektronik digital membutuhkan clock generator seperti osilator kristal agar bisa bekerja dengan perangkat lainnya. Kemudian komponen yang keempat yaitu controller, yaitu pengontrol penyimpanan massal USB. Pada dasarnya, sebuah mikrokontroler yang memiliki ROM atau RAM untuk memproses perintah dari host komputer dan mengatur memori flash untuk menyimpan data, yaitu komponen kelima. Memori flash berfungsi untuk menyimpan data, pada umumnya menggunakan memori flash NAND. Kemudian jenis-jenis flash disk. 1. SanDisk, 2. Data Kingston, yang ketiga Toshiba, yang keempat Adata. Kemudian SD card. SD card atau kartu memori adalah alat yang dipakai untuk media penyimpanan data digital pada sebuah perangkat, misalnya gadget, kamera digital, dan handphone. Untuk jenis-jenis SD card sendiri yaitu 1. Mini SD dan micro SD, yang kedua SDHC, yang ketiga SDXC. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu memori bekerja dengan cara menyimpan lalu menyimpan data-data penting yang dibutuhkan oleh prosesor dengan cepat untuk dapat diolah menjadi informasi. Semakin besar kapasitasnya, maka semakin banyak data yang dapat disimpan. Sampai sini presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekiranya apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk presentasinya cukup bagus dan PPT-nya pun cukup bagus. Tapi ini kita komen dulu atau kita beri penjelasan. Di PowerPoint-nya ini sudah cukup bagus, cukup menarik. Tapi di sini tadi Bapak ada melihat seperti ini. Sebagian hard disk adalah harusnya fungsinya ini tidak usah dibuat. Fungsinya tidak usah dibuat, cukup penjelasan hard disk adalah untuk fungsinya itu bisa kalian bacakan, bisa dibacakan tapi tidak usah dibuat biar sedikit teks. Nah, seperti ini cukup bagus sudah. Ini cukup bagus. Ini cukup bagus. Ya, di sini cukup bagus sudah untuk seterusnya. Nah, seperti ini usahakan jangan sampai tertutup tulisan untuk gambar. Ini cukup bagus sudah untuk presentasinya dan PowerPoint-nya. Terima kasih untuk Mulyani Febrianti. Kita coba lihat yang lain lagi. Ini Bapak tandai dulu. Kita lihat Naswa. Naswa, Salsabila hadir? Hadir, Pak. Naswa. Iya. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naswa Salsabila Hayati dari kelas 10-4. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas informatika yang berjudul hardware penyimpanan. Pertama-tama, apa itu hardware penyimpanan? Hardware penyimpanan komputer adalah suatu perangkat keras yang digunakan untuk media penyimpanan. Baik itu penyimpanan yang langsung terhubung komputer atau disebut juga penyimpanan internal maupun yang tak langsung terhubung dengan komputer. Apa saja hardware penyimpanan? 1. Hard disk. Hard disk adalah perangkat keras hardware yang tertanam di perangkat komputer atau laptop yang bekerja sebagai media penyimpanan data. 2. SSD. SSD singkatan dari Solid State Drive atau Solid State Disk adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Perangkat SSD menanamkan chip memori berbasis silikon sebagai media penyimpanan untuk menulis dan membaca data persisten. 3. Flash disk.
Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan dan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran yang ada pada flash disk sudah diputuskan oleh seluler. 4. SD card. SD card atau kartu memori adalah alat yang dipakai untuk media penyimpanan data digital pada sebuah perangkat, contohnya gadget seperti kamera digital, PDA, dan handphone, dan lain-lain. Data digital tersebut dapat berupa gambar, audio, dan video. SD card ini memiliki banyak ukuran, mulai dari 125 MB, 512 MB, 1 GB, 32 GB, hingga 24 bahkan lebih. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Ya, untuk Naswa Salsabila Hayati, untuk presentasinya sudah bagus. Dan untuk PowerPoint-nya cukup bagus dan menarik dan sangat segar di mata, dan untuk teksnya itu sudah cukup bagus. Terima kasih untuk Naswa Salsabila Hayati. Kita lanjut lagi yang ke berikutnya. Bapak tandai dulu. Untuk berikutnya Muhammad Fadlianor, kita cek dulu. Nah, ini untuk Muhammad Fadlianor sepertinya salah. Nah, untuk Muhammad Fadlianor ini salah. Muhammad Fadlianor ada di sini orangnya? Nah, untuk Muhammad Fadlianor ini salah. Bapak minta itu dalam bentuk PowerPoint dan dalam bentuk PDF. Nah, dalam bentuk PDF-nya itu maksud Bapak kalian buat dalam PowerPoint, misal di Canva atau apa, kalian bisa ekspor ke dalam bentuk PDF. Nah, kalau seperti ini dalam bentuk Word, ini sudah salah. Ini formatnya DOCX atau dokumen. Ini sudah salah. Berarti ini tidak mendengarkan yang Bapak jelaskan minggu sebelumnya. Jadi Bapak anggap Bapak diskualifikasi untuk materi yang ini untuk Muhammad Fadlianor. Bapak tandai dulu. Kita lanjut ke 10.5 lagi. Kita coba lihat 10.5 ini ada satu orang. Kita lihat dulu. Apakah bisa dibuka? Rosalinda Sanjoyo ada di sini? Ada, Pak. Iya. Kelas 10.5. Ya, bisa dimulai, silahkan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Rosa dari kelas 10.5 ingin mempresentasikan apa itu hardware penyimpanan. Apa itu hardware? Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer, yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input dan proses output. Berikut bagian dari hardware. 1. Hard disk, 2. SSD, 3. flash disk, 4. SD card. Pengertian hard disk. Hard disk adalah sebuah hardware yang biasa digunakan untuk menyimpan data di sebuah komputer atau laptop. Hard disk merupakan komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi, aplikasi, dan sistem operasi mewakili konten digital yang tersimpan di hard disk. Hard disk dapat berupa eksternal atau internal. 2. SSD. SSD adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan
serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. SSD adalah generasi terbaru tempat penyimpanan data untuk laptop dan komputer. Selain terkenal karena kecepatannya, SSD juga dikenal karena konsumsi energinya yang lebih rendah daripada hard disk atau tempat penyimpanan data lainnya. SSD atau singkatan dari Solid State Drive. 3. Flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpan data eksternal. Flash disk sendiri merupakan sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan melalui port USB atau Universal Serial Bus yang mampu menyimpan berbagai format data yang mewakili penyimpanan yang sangat besar. SD card. SD card adalah sebuah format kartu memori flash. SD card atau kartu memori adalah alat yang dipakai untuk media penyimpanan data digital pada sebuah perangkat, contohnya gadget seperti kamera digital, PDA, dan lain-lain. Data digital tersebut dapat berupa gambar, audio, dan video. SD card ini mempunyai banyak ukuran, mulai dari 128 MB, 512 MB, 1 GB, 32 GB, hingga 64 GB, bahkan lebih besar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, untuk Rosalinda Sanjoyo, untuk presentasinya sudah cukup bagus. Cuman ada beberapa kekurangan. Yang pertama, bagian apa itu hardware, ini kalau bisa bagian jadi bisa dikatakan jika hardware adalah ini itu tidak usah dibuat, tapi cukup dibacakan. Pada bagian berikut ada bagian dari hardware, hard disk, SSD, flash disk, SD card. Nah, seperti ini pengertian hard disk harusnya dibuatkan satu gambar. Jadi misalnya angka nomor 1 ini diganti dengan gambar, mungkin bisa. Untuk pengertiannya misalnya sama seperti SSD, ini angkanya ini diganti dengan gambar. Misalnya SSD itu gambarnya seperti apa, satu gambar yang mewakili, misalnya contohnya seperti flash disk, satu gambar yang mewakili, contoh sama seperti SD card juga. Ini sudah cukup bagus dan untuk teksnya sudah cukup singkat. Untuk background dan PowerPoint-nya ini sudah cukup bagus. Kita next lagi siapa berikutnya, ini Bapak tandai dulu. 10.5 berarti sudah dapat nilai UTS. Untuk 10.6. 10.6 Tri Wahyuni. Ada, Pak. Ya, kita buka dulu untuk PowerPoint-nya. Uh, 10.6 Tri Wahyuni. Ya, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya. Hardware penyimpanan. Pengertian hardware adalah piranti atau komponen dari sebuah komputer yang bersifat bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerasiasi dan bekerja sesuai perintah yang ditentukan penggunanya atau yang sering disebut dengan brainware. Pengertian hard disk. Hard disk adalah sebuah perangkat keras yang memiliki fungsi untuk menyimpan semua data pada PC komputer maupun laptop. Data tersebut dapat berupa gambar, dokumen, video, OS, aplikasi, data sistem, dan lainnya. Tersedia ruang khusus di dalamnya untuk menyimpan berbagai jenis file tersebut. Pengertian SSD. SSD adalah singkatan dari Solid State Drive yang merupakan salah satu jenis media penyimpanan data elektronik. Secara singkat, pengertian SSD adalah perangkat keras penyimpanan data yang menggunakan non-volatile memori sebagai media penyimpanannya dan tidak menggunakan piringan magnet seperti hard disk konvensional. Berbeda dengan volatile
memori pada RAM. Data tersimpan pada SSD tidak akan hilang meskipun tidak menggunakan daya listrik. Pengertian flash disk. Flash disk merupakan perangkat penyimpanan data sementara layaknya RAM yang sering dimanfaatkan dan sifatnya bisa dibawa kemana-mana. Penyimpanan jenis ini memiliki berbagai macam pilihan kapasitas mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Flash disk ini tidak sama dengan hard disk yang bentuknya pun lebih kecil dan bersifat removable. Pengertian SD card. SD card atau kartu memori adalah alat yang dipakai untuk media penyimpanan data digital pada sebuah perangkat. Contohnya gadget seperti kamera digital, PDA, dan handphone, dan lain-lain. Data digital tersebut dapat berupa gambar, audio, dan video. SD card ini mempunyai banyak ukuran mulai dari 128 MB, 512 MB, 1 GB, 32 GB, hingga 64 bahkan lebih. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk Triwahyuni Ramadhani, untuk PowerPoint-nya sudah cukup bagus dan sudah cukup jelas. Dan di sini Bapak beri masukan kalau kalian buat PowerPoint ini sudah kebanyakan teks di dalam satu PowerPoint. Kalau bisa dengan kata lain hardware seperti ini tidak usah dibuat, hilangkan saja, tapi cukup dibaca di buku kalian, cukup dibaca. Seperti ini di PC, komputer maupun laptop. Nah, data tersebut ini tidak usah dibuat, harusnya dibuat di buku saja untuk dibaca. Sama seperti hal ini, SSD adalah yang merupakan satu media penyimpanan data elektronik. Nah, ini kalian pilih yang mana yang bagus. Seperti ini berbeda dengan ini bisa dihilangkan. Sama seperti pengertian flash disk, bisa dihilangkan yang penyimpanan atau sama seperti yang pengertian SD card. Nah, untuk setiap slide itu harus bisa, kalau bisa diwakili dengan satu gambar. Misalnya sini pengertian hard disk. Jadi kalau kalian buat gambarnya, hard disk itu tahu seperti ini bentuknya. Kalau SSD itu tahu seperti ini bentuknya. Satu gambar untuk mewakili satu slide itu boleh. Ya, untuk dapat nilai UTS cukup sedikit untuk hari ini, dari 10.3 sampai 10.6 itu cuma beberapa orang dapat nilai UTS, sisanya tidak mengerjakan dan tidak sesuai untuk PowerPoint-nya. Nah, untuk minggu depan nanti linknya Bapak buka. Untuk linknya nanti Bapak buka, jadi usahakan, tapi ini ada perbedaan lagi dari yang lain. Untuk PowerPoint-nya kalian buat 2 slide. Slide pertama itu untuk judul dan nama kalian. Slide yang berikutnya itu untuk media penyimpanannya. Seperti SSD yang 4 media penyimpanan. Jadi kalian buat dalam satu slide. Bagaimana caranya itu kalian atur dalam bentuk satu slide untuk media penyimpanannya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Gimana Tentang Kak tugas. tadi? Nah, seperti ini contohnya. Bapak buka PowerPoint dulu. Bapak praktekkan untuk yang mau dapat nilai UTS minggu depan. Bapak stop dulu. Share screen lagi. Nah, untuk ini kelihatan PowerPoint-nya. Untuk minggu depan itu ada 2 slide. Nah, ada 2 slide. Yang pertama ini untuk judul. Judul, di sini namanya, dan di sini media penyimpanannya kalian buat jadi 4 media penyimpanannya. Misalnya seperti ini, misalnya hard disk,
Kalian buat dalam satu slide itu ada 4 media penyimpanan. Nah, terserah kalian mau menggunakan Canva atau apapun, bebas mau menggunakan PowerPoint, yang pasti formatnya itu PowerPoint dan PDF. Jadi dalam satu slide ini ada 4 materi yang kalian jelaskan, mau seperti apa itu bebas. Yang penting asal tulisannya jelas, kelihatan, dan semuanya dalam satu slide untuk materinya. Jadi usahakan ada gambar, ada penjelasannya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan tentang untuk UTS-nya minggu depan? Nanti Bapak buka linknya. Paham? Paham, Pak. Ya, sudah paham. Ini sudah jam 9.56. Kita coba dulu untuk belajar yang membuat akun tadi untuk akun Google Drive. Kita coba sebentar, mumpung masih ada waktu. Ini Bapak buka linknya. Linknya itu yang minggu semalam. Nah, ini Bapak buka, sudah Bapak buka, ini bisa dikerjakan, sudah linknya. Bisa kalian kerjakan. Dan bagaimana caranya membuat misalnya Google Drive itu berbagi. Jadi yang pertama itu kalian login ke Google Drive dulu. Setelah kalian login ke Google Drive, kalian seperti ini misalnya, kita ganti akun dulu. Kita coba. Kita coba langsung di sini saja. Untuk akunnya, oh iya, terlihat tuh absennya. Ya, di sini kita buat dulu folder baru di dalam Google Drive. Yang pertama, untuk foldernya kita bikin misalnya contohnya misalnya seperti tadi biologi, tugas biologi misalnya. Nah, bagaimana caranya dalam tugas biologi ini semua bisa mengupload atau bisa mengirim tugas dalam sini? Itu caranya adalah tugas biologi ini kalian klik kanan, nanti ada yang namanya dapatkan link. Jadi usahakan dalam satu kelas nanti ada yang punya laptop. Yang punya laptop itu bisa membuat tugas biologi. Untuk bisa membuat tugasnya, jadi kalian dapatkan link. Setelah itu di sini ada bagian dibatasi. Ini kalian ganti siapa saja yang memiliki link. Nah, seperti ini. Di sini ada pengakses, lihat saja, ini kalian ganti jadi editor. Nah, jadi editor, setelah itu kalian klik selesai. Jadi dalam tugas biologi ini, semua orang bisa mengupload tugas biologinya dalam satu folder Google Drive. Nah, untuk men-share foldernya itu sama cara seperti tadi, klik kanan, kita dapatkan link. Nah, setelah kita ininya yang kita klik salin. Nah, link disalin. Nah, link disalin. Kita klik ini link ini yang kita salin tadi, yang sudah kita salin, kita pastikan di misalnya di grup kelas kalian misalnya. Untuk di grup kelas kalian pastikan saja kalian bertulisan untuk tugas biologi silahkan dikumpulkan di link berikut. Nanti untuk mengumpulnya itu kalian klik kanan, nanti ada yang namanya upload file. Nah, pada bagian upload file ini usahakan untuk nama filenya itu nama kalian dan kelas dibuat. Itu untuk berbagi Google Drive. Usahakan misalnya mewakili itu satu orang dalam kelas kalian, misalnya ketua kelas misalnya, atau sekretaris misalnya.
Cuma satu orang yang mewakili. Kalau sudah nanti kalian kirim ke Ibu Nunung, Bu, ini Assalamualaikum Bu misalnya, atau selamat pagi Bu, ini saya dari kelas misalnya, nama saya dari kelas ini mau mengumpul tugas biologi yang ada link di dalam Google Drive misalnya. Kalian kumpulkan, setelah itu Ibu Nunung tahu, oh ternyata kalian mengerjakan tugas selama Ibu Nunung tidak mengajar. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada ditanyakan, Bapak share link absennya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Pak. ya, kalau tidak ada ditanyakan, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu, Bapak share.